You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire burning holes inside my brain. Feel the fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar nih Bu Rumiati di TK ya? TK Darul Mukomah. Alhamdulillah ya. Gimana nih Bu, selama 1 bulan ini kita itu kan sudah menjalani kegiatan program PGP angkatan ke-10 ya Bu ya. Baik Bu, ini pendampingan yang kelima ya Bu ya. Kita punya temanya adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Kalaupun ininya Bu, hari ini kita fokusnya ada 4 nih Bu. Yang pertama, refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1 ya Bu, masih ingat ya. Kemudian yang kedua, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Kemudian yang ketiga, diskusi perkembangan komunitas praktisi Bu. Di sini komunitas praktisi yang udah Ibu jalankan di sekolah ini, di TK ini gitu ya. Kemudian implementasi rencana nih Bu yang ada di Lokakarya 3. Itu untuk berbagi ke teman sejawat. Kemudian yang keempat nanti insya Allah ada penilaian praktek coaching ya. Baik Ibu, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Bu? Yang saya lakukan adalah saya kan langsung eksekusi ya, langsung kita ke teman sejawat, kita berbagi ilmu misalkan dengan tentang belajar yang nyaman anak-anak, yang preferensi, yang kemudian yang KSN juga ada. Dan selama sebulan ini sudah masuk modul 3.3 ya Bu ya. Tapi sebelumnya ada modul 3.2. Itu dari alur merdekanya untuk 3.3 sudah sampai mana Bu? Sekarang mulai dari diri, elaborasi, kemudian ruang kolaborasi, kemudian kontekstual dan yang aksi nyata. Nah, berarti aksi nyata 3.3 belum ya Bu ya, sebentar. Tapi hari ini juga ada poster ya Bu ya? Iya betul. Mudah-mudahan semangat ya Ibu ya, walaupun sekarang pendampingan juga nanti siang melaksanakan poster. Nah Bu, ini untuk dalam 1 bulan ini, jadi Ibu sudah perjuangan selama mau ke 6 bulan nih ya, mau ke 6 bulan ini apa aja Bu? Itu ada program ya, dimana kita kan harus membuat program di sekolah. Intinya anak harus merasa bahagia, nyaman, dan anak benar-benar harus diutamakan gitu. Biasanya seperti teman-teman ruang kolaborasi ya, yang kemarin kita sudah bareng itu tentang program sekolah. Itu juga sama seperti yang lainnya, kita ada misalkan sholat duha bareng-bareng, sedekah hari Jumat, kemudian gosok gigi, sama literasi juga ada sama. Dan ini kelanjutan dari RTL yang di pendampingan 4 Bu ya. Di situ kan Ibu udah siap melaksanakan perbaikan atau peningkatan yang lebih diintenskan lagi di kompetensi itu. Bagaimana nih Bu perkembangannya? Sebelum saya ke CGP, saya merasa tidak ada tantangan gitu ya, jadi setanya gitu. Kalau saya jadi merasa ternyata banyak sekali yang saya punya potensi gitu loh. Misalkan gini, sekolah kita kan banyak kendala nih, ternyata banyak cara yang lain seperti dengan modal dengan kita melihat finansial, modal lingkungan
lingkungan, kemudian modal manusianya juga. Jadi kita jangan sampai kurang itu kita jadi apa? Jadi lemah gitu loh. Jadi ada aset yang Yang ibu lainnya, berdayakan betul. gitu ya, modal manusia dan lainnya. Wah hebat ya Bu. Ibu saya apresiasi dan luar biasa, perkembangannya sudah sangat bagus sih sampai di apa mau mengembangkan aset-aset di TK Darul Mukomah ini. Terima kasih sudah berbagi praktek baik juga di LMS ya Bu ya. Di selama hampir 6 bulan ini gitu ya Ibu sudah berjuang di situ. Ini luar biasa Bu. Nah Ibu, kalau hasil observasi di teman sejawat Ibu sudah dilaksanakan ya Bu ya. Dan saya udah lihat videonya, pra observasi sudah dilaksanakan, observasi juga. Tapi ini kalau kita refleksikan nih ya, berdasarkan hasil pemetaan nih, bagaimana hal tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan. Kalau Ibu buat sebuah pemetaan nih dari hasil aksi nyata yang ada di 3.1 Bu. Jadi itu Ibu mengembangkan program yang akan Ibu kerjakan nanti. Namun di situ kan di aksi nyata 3.1 itu ada penggunaan aset-aset sekolah Bu. Bagaimana nih Ibu menyikapi itu memengaruhi proses pengambilan keputusan Bu? Memang sih masih banyak lagi belajar ya, harus diperbaiki lagi. Tapi alhamdulillah udah terlihat banyak perkembangan. Iya. Selanjutnya dengan kita tetap kolaborasi, kita bekerja sama yang baik, jadi saling ngasih masukan Bu. Insya Allah banyak sekali perkembangan yang akan didapat. Jadi ada apa istilahnya kolaborasi ya Bu ya tentunya, dan ada perolehan perkembangan yang didapat oleh TK Darul Mukomah itu sendiri ya Bu ya. Nah apa hal yang masih perlu ditingkatkan Bu, atau mungkin ada nggak yang perlu dievaluasi? Menurut saya tuh kadang kan ada anak TK kan fokusnya kan naik turun ya. Ya memang kita harus terus berupaya untuk anak selalu dalam kondisi normal, misalkan pengelolaan kelas gitu loh. Anak itu harus tetap fokus. Tapi memang susah Bu, tapi dengan kita dengan kita ice breaking gitu ya, anak-anak kan akan dengan sendirinya kan tiba diam fokus gitu. Jadi biar anak-anak fokus dan diam gitu, jadi mengembangkan yang ada pada diri anak itu sendiri ya Bu ya. Nah tapi apa hal yang mendukung keberhasilan dari Ibu mengambil keputusan gitu? Tentunya dengan kita diskusi dengan teman-teman, kita harus mau mendengar motivasi orang lain dan belajar Bu. Jadi sehingga yang kita maksud susah jadi dimudahkan gitu. Dan dalam hal kesusahan itu pasti diperoleh kemudahan gitu. Nah Ibu, selama Ibu pengalaman Ibu menjadi guru gitu, ataukah menjadi kepala sekolah, atau mungkin sebelum menjadi CGP, atau mungkin saat sekarang jadi CGP, adakah pengalaman Ibu yang merupakan dilema etika? Bagaimana itu Bu? Yang saya pernah alami saya itu dulu, kita kan dari TK fase fondasi menuju ke SD. Kan tidak semua orang tua ada yang memang kekeh anak itu usia di bawah SD atau usia belum waktunya ke SD, dia ingin ke SD dengan keadaan anak itu belum siap gitu. Saya bingung bagaimana cara mengatasinya, karena anak itu sendiri dalam keadaan belum mampu, tapi orang tua berkeinginan untuk langsung ke SD gitu. Itu Bu yang padahal secara usia masih belum dan anak juga kayaknya masih belum siap untuk langsung ikut ke SD gitu. Itu pengalaman Ibu ya. Itu dilema etika ya Bu ya. Betul. Nah itu kalau menurut Ibu pengambilan keputusan yang Ibu lakukan waktu itu nih ya, pengalaman tersebut apakah memang sudah sesuai dengan modul 3.1 Bu? Itu pengalaman dulu ya. Pas saya mempelajari pernah seperti ini itu sama seperti itu. Tapi langkah-langkah yang Ibu lakukan gimana? Apakah sesuai dengan 3.1 ini? Memang ada yang belum, karena kan belum tahu kan jadi ada yang terlewatkan yang dimaksudkan itu. Jadi ada yang harus diperbaiki lagi atau dikembangkan lagi atau dievaluasi lagi dari proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan. Tapi kalau boleh tahu tuh pengalaman dilema etika yang Ibu ambil keputusannya akhirnya gimana? Siswanya diterima atau gimana itu? Akhirnya saya panggil orang tua tersebut, diskusikan. Yang satu anak tersebut usianya masih
masih di bawah kelas SD, kemudian untuk kognitif, untuk literasi juga masih harus banyak belajar lagi. Saya berusaha untuk memberikan karakter pemahaman supaya dia sadar dan tahu. Akhirnya dia menyadari dan mengakui bahwa anak tersebut memang masih bisa bermain Bu, jadi belum untuk ke SD gitu. Jadi dia lebih sama seperti kita yang paham untuk selalu menjaga anak tersebut supaya anak tersebut jangan merasa terpaksa untuk ke SD, karena kan kita kan beda tugas dan tugasnya kan bermain. Jadi anak akhirnya tersebut sadar dan mau melanjutkan. Dan itu yang Ibu temukan berarti kelompok melawan individu ya. Iya. Kelompok melawan individu, karena memang aturannya seperti itu Iya, yang masuk SD harus usia berapa. Betul. Berarti memang itu dilematika yang harus punya pengambilan keputusan yang jelas ya gitu. Dan pada satu pihak menguntungkan dan pihak lain tidak dirugikan. Betul, jadi jangan sampai jadi korban gitu dengan orang tua seperti itu, anak yang istilahnya jadi dipaksa gitu. Betul sekali Bu. Ini kita beralih ke rancangan program yang berdampak pada Budin Ibu ya. Kalau Ibu apakah sudah membuat rancangannya nih untuk program yang berdampak pada murid? Sudah membuat. Ternyata kan kita kan dengan intak ya, ilmu takwa gitu loh. Jadi kita mah terus kita berusaha agar selalu soleha dan dengan kita suka pendek, doa harian, hadis, kemudian sholat duha berjamaah. Itu sudah kontinu ya, sholat duha berjamaah, hadis ya. Dan itu tujuannya apa nih Bu untuk program yang Ibu buat ini? Tentunya setelah anak tersebut keluar dari PPKM itu, dia memiliki keimanan yang bagus, tahu benar dan salah, kemudian anak tersebut menjadi anak yang kuat. Tapi boleh tahu nggak judul programnya apa nih Bu? Apakah semacam akronim atau apa tuh Bu? Kemarin Jumpa kita akronim ya. Iya. Apa tuh Jumat terus berkarakter. Dan kita gitu kita taknya iman dan takwa. Luar biasa nih program ya Bu ya. Dan tujuannya juga jelas gitu ya Bu, untuk berdampak kepada siswa TK ya, siswi TK ya. Nah, apakah keseluruhan program itu sudah menurut Ibu nih ya, sudah sesuai untuk mencapai tujuan untuk siswanya atau belum nih Bu? Kalau pasti itu punya keinginan sama ya gitu, tapi memang ada beberapa program yang masih kita belum berjalan karena kan ada kendala ya. Tapi insya Allah kedepannya kita akan konsisten supaya program itu tetap berjalan gitu. Berarti Bu, untuk supaya konsisten berjalan, apa dukungan yang Ibu perlukan untuk melaksanakan jumpa kita ini? Tentunya dengan sama teman-teman, sekolah, warga sekolah, terus kerjasama dan supaya tidak putus, tetap konsisten gitu. Ada satu nanti terus menerus dan tidak putus gitu betul ya. Kemudian apa yang menjadi tantangan Ibu untuk menjalankan program jumpa kita ini? Nah itu kadang-kadang kita kan banyak kegiatan ya, jadi ada satu dua kegiatan yang tertinggal gitu program teh. Karena kadang-kadang kita acara apa nih yang harus dikerjakan sekarang, akhirnya yang ini jadi nggak jadi gitu. Ditunda. Ada acara lain yang bisa bentrok gitu ya, mungkin betul. Ya Bu. Tapi Ibu sendiri untuk menjawab tantangan tersebut supaya tidak bentrok gimana tuh Bu? Pasti anak-anak kan kita tunggu minggu depan ya. Jadi supaya anak-anak tuh tahu bahwa hari ini nggak kita kerjakan karena ada halangan apa gitu. Ada di reschedule lagi gitu ya Bu ya. Jadi tapi yang udah di reschedule lagi berarti jadwalnya udah terpampang dan terlaksana gitu ya. Nah ini Bu kita lihat ke perkembangan komunitas praktisi dulu gitu ya. Apakah memang Ibu sudah merintis satu komunitas praktisi yang ada di lingkungan TK Darul Muqaddamah itu sendiri atau belum Bu? Kalau sama rekan juga ada, kita kan sama diskusi ya pulang sekolah, kita ngobrol dengan santai, misalkan kita mau bikin apa nih program ini. Jadi kita sama-sama punya ide, saya CGP, saya istilahnya tahu ini tugas yang harus bagaimana diperbarui tentang pelajaran. Jadi anak-anak guru tersebut itu iya saya mau pulang ya, hati-hati di jalan ya saya.
Jadi tetap konsisten sama teman-teman ya. Kita kemudian ada sih di Kombel Bu, kita juga punya Kombel tersebut. Karena kita ketemu itu sebulan sekali Bu. Jadi udah rutin ya Bu ya. Luar biasa, berarti di dalam komunitas praktis itu sudah berjalan sesuai dengan tujuan awal untuk membangun komunitas praktis ini. Tapi Bu, ini apakah komunitas praktis ini ada manfaatnya nggak buat Ibu untuk pembelajaran Ibu? Sayang, hati di jalan ya. Banyak sih kalau manfaatnya. Kita kan harus berubah Bu, ada perubahan. Jadi insya Allah kalau dari saya itu pinginnya ikut CGP itu nambah ilmu dan buat kalau teman-teman sama jadi sama berubah gitu loh. Nah, tapi perubahannya itu apa yang Ibu rasakan dari rekan komunitas praktis ini? Kalau untuk lingkungan sekolah saya sendiri ya terlihat dan itu guru tuh lebih enjoy menikmati mengajar dengan berpihak pada anak. Nah, kalau program ini selesai nih Bu ya, dan Ibu yang tadinya CGP jadilah guru penggerak gitu ya, jadi guru penggerak, itu apa rencana Ibu terhadap komunitas praktis ini? Saya ingin berharap itu apa yang saya tahu ilmu PKP saya berbagi tentang semua yang ada di LMS dengan ilmu yang saya dapat. Semoga kita semua jadi bermanfaat ya, jadi semua jadi ada perubahan, belajar di sekolah, tetangga sekolah gitu. Ya, walaupun memang Ibu cadangkan sebulan sekali ya, yang jelas rutin dan walaupun continue gitu ya. memang ini tantangan karena kan sama-sama sibuk, tapi insya Allah dengan niat bismillah ya semoga Allah memudahkan. Nah, apa dukungan yang Ibu perlukan nih agar komunitas praktisi ini tetap terawat, terjaga, rapi dan selalu belajar bersama nih? Apa nih supaya dukungannya apa gitu untuk tentunya dari teman-teman semua ya, rekan semua, rekan sekolah, rekan di luar sekolah, dan juga ada bikin mungkin jadwal khusus supaya konsisten rencana yang kita harapkan itu terlaksana gitu. Nah Ibu, saya kan butuh Ibu ngobrol ini di dalam pasca observasi yang Ibu lakukan dengan rekan kerja Ibu. Nah di dalamnya kan Ibu harus ada pertanyaan pemantik Ibu ya, untuk mengembangkan area pengembangan beliau ya, rekan kerja Ibu. Kemudian Ibu kan sudah membimbing RPP yang betulnya seperti apa untuk RPP diferensiasi dan KSE gitu. Dan ini percakapannya juga Ibu butuh umpan balik untuk penguatan juga, umpan balik juga untuk rekan kerja. Itu aja Bu ya, nanti kita sambung. Saya akan melihat Ibu sedang melakukan percakapan pasca observasi. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, were we made to fall? And slowly exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open, I gave till empty. Got it all back by myself, now nobody can tempt me. If I turn off alone, I breathe in and embrace it on my own. Can't keep making exits from the pressure, lessons after lessons. Had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not only with solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open. I gave and 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 I. And if I'm better off alone, I breathe in, embrace it on my own. And if I'm better off alone, I breathe in, embrace it on my own, on my own.
better off alone. Breathe in, embrace it on my own. And if I'm better off alone, I'll breathe in, embrace it. Alhamdulillah Ibu ya, sekarang di pendampingan 5 ini kebetulan kan Ibu sudah diobservasi ya Bu ya sama Ibu Rumiati. Nah ini sekarang kita mau mengobrol lah pasca observasinya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sehat walafiat lengkap. Didamping di sekarang ini kita kan dengan PP Ibu Yulianti Mulyana MPD dengan tujuan hari ini adalah lanjutan dari pasca Bu ya, pasca observasi yang kemarin kita sudah ke Ibu Yun sudah mengobservasi pembelajaran yang kemarin saya Bu Yun ya. Iya. Nah kemarin yang kita pelajari itu yang perlu tahu apa tentang apa Bu? Tentang aku. Temanya. Iya, tentang aku, diriku subtemanya. Ya. Diriku di situ ada subtemanya yaitu tentang panca indera tubuhku. Kemudian apa sih tujuan yang ingin dicapai Bu Yun? Tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu anak mengenali anggota tubuh dan aktivitas yang lainnya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan, mengendalikan emosi diri anak, terus bersikap santun dalam berinteraksi dengan guru, mengenali anggota tubuh atau badan dengan fungsinya, dan mengenali ciptaan. Jadi anak setelah yang tersebut anak sudah mampu mengenali ya macam-macam Anggota tubuh, dan ya. sudah mampu anak mampu mengungkapkan atau mengutarakan bahwa hidung untuk apa gitu Bu Ya, ya. fungsi-fungsinya. Kalau skala nih setelah Ibu tersebut kira-kira ada poin berapa nih? Ya 80 lah kurang lebih. Bagus Bu ya. Kemudian setelah Bu Win melakukan observasi gimana perasaan Bu Win? Alhamdulillah udah 80% dengan nilai tersebut sudah tercapai dan feedbacknya sama anak itu sudah terserap, anak sudah mengenali tentang pembelajaran apa itu tubuh, apa itu mata, apa itu anggota tubuh yang lainnya dengan fungsinya masing-masing. Pokoknya anak sudah memahami Bu ya. Ya, sudah memahami, sudah berhasil, sudah bisa menyebutkan. Oke. Kira-kira nih hal baik apa yang harus dikembangkan? Kira-kira apa Bu Win? Anak apakah sudah ada nggak anak yang misalkan masih ada kekurangan apa gitu? Anak tentunya dengan karakter yang berbeda-beda. Anak itu ketika kita memulai pembelajaran ada yang fokus dan ada yang tidak. Bagaimana kita harus mengkondisikan dulu sebelum pembelajaran itu dicapai, harus mengkondisikan dulu dari duduk, tempat duduk, terus cara komunikasi anak, cara fokus anak. Dan ketika ada anak yang kurang fokus, kita di breaking dulu atau pemberian motivasi, misalkan dengan tepuk-tepuk supaya bernyanyi mungkin ya. bisa dengan nyanyian sambil tepuk, bisa sambil menyanyi bersama-sama supaya fokus anak itu benar-benar fokus dan akan dimulai pembelajaran. Nah, untuk metodenya nih, Bu Win rencana memberikan apa lagi supaya anak-anak lebih tambah semangat nih metode pembelajarannya? Ya, kemarin yang saya sudah lakukan itu dengan metode tanya jawab, terus anak menyebutkan langsung anggota tubuh dengan melihat gambar, terus membuat lembar kerja
dengan menghubungkan konsep mata fungsinya untuk melihat, terus atau mata ada dua, telinga ada dua, sehingga anak bisa memilih dengan menghubungkan konsepnya, dengan menghubungkan garis. Betul. Yang saya lihat itu memang ada buku itu kemarin pembelajaran itu dengan lengkap ya, memang dalam diferensiasi, misalkan dengan ada terlihat prosesnya, terlihat kontennya dan produksinya bagus sekali. Kemudian apa yang Bu Wiwin akan supaya anak lebih fokus lagi dengan tepuk ya, dengan tepuk. Ya. Kira-kira ada nggak tantangan yang satu anak atau anak yang dalam tanda kutip masih senang sendiri nih, jadi belum fokus, misalkan dengan anak dilibatkan menjadi KM atau bagaimana? Betul. Ada, memang tadi sudah disebutkan karakter anak itu tidak akan sama dalam fokusnya. Ada yang fokusnya itu, ada yang telinganya mendengar tetapi matanya tidak fokus pandangan ke depan. Ada yang dia enjoy bermain sendiri, namanya juga anak. Bukan seperti SMP, SD gitu yang fokus semuanya. Nah, di situ kan ada harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak kalau di TK ya. Makanya kami pisahkan dulu. Ada meja meja pengaman. Dia maunya apa ditanya. Tapi tetap pembelajarannya seputar itu. Kami sudah siapkan satu anak itu dia tidak fokus, maunya ganggu, maunya bermain. Nah, ketika tanya jawab atau melihat gambar, melihat media, anak sudah tidak mau tertarik. Ternyata anak itu tertariknya dia mau pakai visual, mau pakai gambar. Nah, akhirnya kita sudah sediakan buat anak yang, nah itu tidak fokus tadi. Kalau menurut kita anak tidak fokus sehingga mengganggu yang lainnya. Di meja pengaman anak sudah dikasih pembelajaran sesuai dengan minatnya, begitu. Akhirnya kita akan aman, yang lainnya juga tidak merasa terganggu. Padahal materinya sama, sudah tersampaikan bahwa keinginan dan minat anak tidak mau mendengar dan tidak mau melihat, dia maunya pakai visual, dia harus media langsung. Nah, gitu. Kalau yang lain coba menghubungkan ini mata, menghubungkan konsep bilangannya, ada berapa mata dengan garis. Nah, ternyata anak tersebut tidak suka seperti itu. Sukanya dia motorik halus, maunya mewarnai. Gitu. Makanya dah dikasih medianya untuk mewarnai. Itulah kalau di TK itu untuk meja pengaman itu harus sesuai dengan minat dia. Harus ada. Siapkan, tetapi materinya tetap sama tentang seputar anggota tubuh. Iya, jadi dia mata ada yang biru, ada yang hitam, ada nah gitu. Dia imajinasinya itu harus tersampaikan. Jadi anak itu nggak sama Bu ya, anak berbeda-beda. Ada yang dari rumahnya bahagia, ada yang dari rumahnya sedih karena kan ada yang kadang misalkan pengen jajan nggak boleh. Jadi memang betul kata Bu Lin, jadi pas ke kelas itu berbagai macam keinginan, karakter, ada yang juga langsung fokus, ada yang begitu datang udah bete. Nah, yang itu Bu Lin, jadi luar biasa lah guru TK itu harus bisa memposisikan anak itu tetap nyaman, enjoy, tapi dia mau belajar gitu, walaupun hati di rumah itu tidak bahagia misalkan gitu. Dari datang juga ketika dia beris, disiplin, masuk ketika berdoa, dia tidak mau berkata-kata apa, bete aja. Salaman juga tidak dilihat ibu gurunya atau temannya siapa yang ada di sampingnya. Nah, kita untuk mensiasati hal itu supaya anak itu riang, sama-sama hari ini lupakan aja yang ada di belakang tadi ketika dia berangkat atau di perjalanan melihat apa. Kita kan semeriah mungkin, senang sesenang anak. Kita cingkrang, TK mah diakep, diais, disuruh. Dan guru TK harus selalu riang. Iya, gitu. Jadi, iya ketika sedang ribut, kita kan tidak dengan suara teriak. Jadi kebalik, kalau anak semakin tinggi kita semakin rendah, kita semakin diam. Anak semakin penasaran. Kalau anak semakin tarik, jangan, jangan. Anak tidak akan tahu apa itu. Jadi kalau
semakin anak oh Jadi penasaran. Ini tinggi di lawan Berbisik-bisik. iya tinggi di lawan rendah. makanya jadi kayak ada orang ya belajarnya. Siapa yang suka dengan ini silahkan memilih pembelajaran. Itu kan di sini ada 3 kegiatan, ada 3 kelompok. Ada meja pengaman, ada meja bermain. Silahkan yang senang itu. Kita tetap dalam konsep berhitung dan konsep literasi berhitung. Yang ini kan literasi itu bukan membaca aja. Kalau TK itu kan menyimak, mengklasifikasi, mengamati kan. Aku tidak suka yang itu. Maunya aku berhitung kan pakai balok. Pakai media. Kenapa di TK harus ramai kayak gini? Karena kalau didengar saja nggak bakalan. Cuma melihat aja, dia tidak mendengar. Karena dengan melihat itu sudah literasi juga bagi anak TK. Nanti ditanya, dia menanyakan, ibu ini apa? Dari kemarin aku mau nanya ini. Kadang-kadang dia anak berbicara sendiri. Ibu ini anu ya, gitu. Diri-diriku ya. Gitu. Ini di kelasnya itu nggak bisa rapi, ramai aja. Segala ditempel. Banyak kinestetik justru ya. Iya, asli. Dia kan harus nyata. Tidak dengan Pegang real. simbolik. Kasih dulu ini dasarnya. Sekarang satu lagi nih. Kira-kira kedepannya nih, apa sih yang dikembangkan lagi dulu? Nah, Metode apa misalnya? ya setelah pembelajaran itu biasanya kalau ada masalah ketika pembelajaran itu setelahnya kami refleksi dulu dengan rekan kerja. Ini tadi ada masalah misalkan ya, atau tahu-tahu temannya itu kata tadi pagi ada yang bete dari rumah, tahu-tahu ada yang ngiwit atau nocok, kita tidak tahu kan. Nah gitu. Terus refleksi. Nantinya refleksi dengan kasih jawab nih kemana nih. Tadi metodenya misalkan tanya jawab. Terus kalau supaya anak itu senang dengan pembelajaran tadi, kita cari metode yang lain. Lebih menarik tuh Ya, lebih menarik. Misalkan dengan eksperimen. Ya, mata misalkan untuk melihat kita ya sekreatif mungkin membuat gambar orang, matanya di bolongan, dalamnya kasih senter. Nah, gitu supaya dia ini gunanya untuk melihat. Misalkan untuk mendengar kita bikin apa tuh, jadi bisa eksperimen, bisa praktek langsung ya, membuat apa tuh yang dari kaleng. Halo, ada suara nggak berangkat tuh? Jadi Betul, Win. Jadi Kreatif, dengan Iya. kita membuat media Media. real seperti tadi kan yang dilubangin tuh yang mata, jadi kan ada cahaya mungkin ya. Iya. Karena begitu tertarik, oh mata itu sama, ada cahaya bisa melihat di kondisi kita. Terima kasih Bu Win ya atas penjelasannya. Untuk saya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ibu sudah Sami-sami. udah membantu kami gitu istilahnya, untuk Ibu kan open class ya. Jadi ibunya mengamati, Bu Ruminya mengamati bagaimana ibu mengajar, dan TK itu ternyata guru-gurunya kreatif ya Bu. Jadi medianya kalau nggak ini udah dipas-pasin. Iya, jadi harus tema kan. harus memang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa TK Iya, kan di situ harus ya kan kita ya di sekarang, dan memang kurikulum dari dulu juga sama gitu. Cuman bahasanya sekarang milenialnya mungkin harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak, disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah. Kan yang sama lingkungan kota dengan lingkungan sekolah, menjelaskan tentang panca indera itu, anggota tubuh itu, kita cuma media yang seadanya misalkan. Tapi kan kalau di kota bisa itu dengan media yang lebih sempurna, memakai patung atau apa, nah gitu. Yang nyata. Jadi ke TK itu ketika bangun tidur nih, aku seorang guru TK,
Dari dulu sejak aku menginjakkan kaki tahun 1999 jadi seorang guru TK. Ketika bangun tidur setelah saya membaca-baca, ikut diklat-diklat, mempelajari kurikulum pendidikan anak usia dini seperti apa, dibeweng diutahkan, sudahlah itunya ada bayangan mengerti. Nyotok. Ketika bangun tidur guru TK itu langsung bukan ingat ke dapur besok makan nanti pagi siang sore makan sama apa, bukan. Terus terang, aduh besok belajar sama anak metodenya gini ya, ininya mau tidur dan bangun tidur gitu. Masya Allah. Asli Luar biasa ya Bu. Yang dipikirkan Ibu itu justru bagaimana siswa saya senang gitu ya. makanya kan kalau di SD di SMP itu kan ada buku kan dua, tinggal karena ibu sudah menguasai materi jawabannya, terus untuk memancing supaya ada interaksi dengan siswa, apakah siswa sudah mengerti dengan pembelajaran. Tapi kalau guru TK bukan seperti pagi-pagi teh sambil masak sambil apa udah Pikirannya sekolah. Pemikiran ke anak TK saya gimana nih? Caranya gimana? Ini gitu misalkan ya. saya punya siswa di sini, siswa Fahmi sama Ajril. Nah saya memikirkan untuk anak itu 3, yang lainnya udah rata-rata. Si ini sukanya dia ngomong terus, tetapi dia ketika dikasih LKS dia tidak mau. Ibu pegang, ibu susah, ibu ya sudah. Karena kinestetik ya, Ya sudah, jangan diteruskan, nanti bisa sakit terus. Maunya apa? Mau bermain Bu, itu silahkan. Tugasnya sekarang kelompokkan warna, itu langsung nanti disusun, dihitung, ambil angkanya ada berapa itu, gitu tuh aja bermain. Jadi sebenarnya Sama-sama belajar tapi beda itu modelnya aja. dari dulu sudah melayani siswa sepenuhnya gitu ya Bu. Nah kalau kami kadang di SD SMP itu kadang aja semua sama. Nah sekarang ketika tahu pembelajaran berdiferensiasi, berarti ibu guru TK itu udah lebih dulu gitu ya, Memang dulu menerapkan itu. Sejak dilahirkan kan kalau sejak dilahirkan aku jadi guru TK. Kan dulu aku jadi binaan pendidikan nasional 4 tahun. PPG kalau ayah sekarang kayak gini, kayak apa namanya ini guru penggerak CGP. Kalau dulu namanya P4TK, PPPPG. 4 tahun loh aku, dari 2000 sampai 2005. Pelatihan bintek ke mana, ke provinsi. Di provinsi kan tinggal dibayar ya. Soal dibayar mah itu mah alhamdulillah rezeki karena program pemerintah. Nah yang jadi kebanggaan itu ilmu. Buku nggak beli, dikasih setiap 3 bulan sekali, triwulan kalau kata kita. Itu se-Indonesia adanya di Bandung di Dr. Cipto. Dari Papua, dari apa datangnya ke situ. Karena dibayarin pemerintah. Ternyata implementasinya sekarang ini. Betul ya. Diterapkan sekarang. Jadi pembelajaran di TK itu sudah terintegrasi. Dari dulu. Ketika ada kurikulum ganti kurikulum, nggak ada pengaruh. Karena sudah menerapkan, mengimplementasikan. gitu ya. Yang jadi masalahnya bukan integrasinya tersebut, bukan pembelajaran tersebut. Masalahnya administrasinya yang beda, tampilan yang beda. Saya guru kolot, guru dulu ya, tidak masalah. Sekarang misalkan gak usah bikin yang kayak gitu, kenapa harus ribet? Saya bikin yang sederhana aja. Saya tugasnya kayak gini Ibu. Masya Allah. Benar. Nanti tidak bersabar. Bulan apa lagi 2 ini? Alhamdulillah ya Bu. Tadi saya sudah simak, Ibu sudah melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat Ibu Wiwi nih. Alhamdulillah, dan setelah saya kasih penilaian seperti itu penilaiannya seindah hasil yang saya amati gitu ya Bu. Nah sekarang sebenarnya Bu nih selama PGP nih materi apa yang sudah Ibu kuasai dan
Setidaknya dari materi-materi yang sudah dipraktekkan itu apa saja nih materi yang sudah Ibu kuasai? Yang saya suka itu adalah dengan berdiferensiasi ya, dimana anak itu harus benar-benar nyaman, tertarik di sekolah. Jadi apa yang kita ajarkan, kita pelajari itu anak-anak tuh mampu memahami dengan enjoy gitu. Jadi dengan senang hati dia, tapi dia agak terbebani, jadi dia bisa gitu. Dan itu pembelajaran berdiferensiasi adalah modul 2.2 ya Bu ya. Nah, kemudian materi apa ini yang menurut Ibu selama PGP ini membingungkan? Menurut saya itu dalam pengambilan keputusan Bu ya, kan kita kan harus benar-benar adil, harus benar-benar berpihak pada murid, harus kesempatan bersama. Jadi semuanya tidak ada yang dikorbankan, tidak ada yang dirugikan gitu. Jadi materi tersebut adalah Pengambilan keputusan 3.2 ya Bu ya. Jadi pengambilan keputusan dan yang dilema bertanggung jawab. etika ya itu ya yang bertanggung jawab. Nah, Ibu luar biasa. Terima kasih Ibu sudah istilahnya berbagi praktek baik secara daring maupun sekarang ya pendampingan dan termasuk di Lokakarya. Ibu sudah istilahnya dari saya apresiasi yang luar biasa, mantap Ibu ya, sudah ada perkembangan perubahan sehingga TK Darul Muqomah ini dengan kehadiran Ibu semakin lebih maju lagi ya. Nah Ibu, saya mengingatkan nih, ini Ibu masih ingat nggak Ibu dan rekan-rekan itu memberikan penilaian kepada diri Ibu, asesmen mulai dari asesmen mandiri gitu ya, kemudian ada penilaian dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Nah survei tersebut kan ada umpan balik ke Ibu. Nah kita analisis aja di lampiran 2 ya Ibu ya, kita isi aja. Yang pertama, apa saja poin umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat dan murid. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi mana yang sudah menunjukkan tingkat yang tinggi poinnya. Kemudian ada poin yang rendah. Kemudian perilaku apa saja yang akan diteruskan sebagai tindak lanjut. Nah ini Ibu diisi nanti sebelum pendampingan 6 itu kita selesai dan Ibu menguploadnya di pendampingan. Bu, kemudian ini Ibu kan menyebarkan, itu waktu itu pernah yang kita lakukan, yang menyebarkan survei-survei itu. Nanti Ibu juga ada diskusi pemetaan aset Bu. Jadi dengan kepala sekolah atau karena Ibu sebagai kepala sekolah dengan rekan sejawat ada pemetaan aset dan di situ ada jadwal diskusinya kapan. Kemudian mengundang aktor itu rekan guru dan juga murid. Bolehlah 5 orang mungkin murid ya dan rekan guru yang ada, terus membuat notulen. Jadi ada notulen hasil dari diskusi. Ini kalau nggak salah di aksi nyata data yang pernah ya Bu ya. Kemudian mengambil foto kegiatannya waktu itu dan ada hasil pemetaannya Bu. Nah ini juga sama diupload. Kemudian nanti insya Allah saya komunikasikan dengan Ibu Fasil kita yang Bu. Itu saja Ibu, terima kasih Ibu sudah terbuka open class juga ya, udah terbuka dengan saya untuk menerima kehadiran saya di sini. Ini saya yang mendampingi Ibu ya selama PI gitu ya. Nanti ketemu lagi di Lokakarya ke-5 Bu ya. Itu kurang lebih tanggal 21 September. Iya, di hari Sabtu. Nanti kita ketemu lagi di sana. Terima kasih atas pendampingan hari ini. Semoga Ibu sehat selalu dan kuat ya. Dan lulus CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think